Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat bergabung kembali dengan berita Medik TV, medianya umat. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan membawakan informasi yang teraktual, terupdate, dan terpercaya. Kembali lagi bersama saya, Nisawati. Ratusan massa terdiri dari para supir truk, nelayan, serta pengurus organisasi angkutan darat atau Organda menggelar aksi damai di gedung DPRD Kabupaten Ketapang dan kantor Bupati Ketapang pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022. Pemirsa Medik TV, mari kita simak berita selengkapnya. Ratusan sopir truk yang tergabung dalam organisasi angkutan darat Kabupaten Ketapang melakukan aksi damai di kantor Bupati Ketapang Rabu 3 Agustus 2022. Aksi tersebut merupakan buntut dari kekesalan para supir truk karena kelangkaan BBM, khususnya solar bersubsidi. Koordinator aksi yang juga Ketua EPRK Isa Ansari dalam orasinya menuntut agar pemerintah Kabupaten Ketapang dapat mencabut aturan mengenai surat rekomendasi yang digunakan untuk pembelian BBM bersubsidi dengan menggunakan drum di SPBU karena dinilai sudah tidak relevan. Kami minta Kapolri dan Kapolda untuk menangkap orang ini. Selain itu, Isa juga meminta kepada aparat kepolisian untuk memproses hukum pihak-pihak yang bermain dengan BBM bersubsidi serta meminta Pertamina untuk mengawasi secara ketat pendistribusian BBM bersubsidi. Tak beberapa lama berorasi, kemudian masa aksi disambut Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang Alexander Wilyo dan jajarannya. Di tengah kerumunan massa, Alexander Wilyo menyampaikan bahwa persoalan kelangkaan solar bersubsidi tak hanya terjadi di Kabupaten Ketapang, namun juga di seluruh pelosok Kalimantan Barat, bahkan di seluruh Indonesia juga terjadi masalah seperti ini. Tidak hanya masyarakat, bahkan pemerintah daerah sendiri pun terkena dampak karena kewenangan energi termasuk minyak ini ada di pemerintah pusat. Alexander menambahkan, dalam masalah ini pihaknya akan mendengarkan keluhan warga, termasuk memfasilitasi dan membantu agar tuntutan dapat segera direspon pihak yang berkepentingan. Aksi damai kemudian dilanjutkan dengan melakukan audiensi di kantor Bupati Ketapang yang dihadiri pihak Pertamina Rayon 4, pihak kepolisian, pemerintah Kabupaten Ketapang, dan perwakilan massa. Audiensi tersebut melahirkan 7 poin kesepakatan. Satu di antaranya, pemerintah Kabupaten Ketapang bakal merevisi surat edaran Wakil Bupati yang dianggap tidak relevan dengan peraturan yang berlaku dan melakukan pengaturan pengisian BBM dengan menggunakan drum pada jam tertentu. Ya, baiklah, kepada pemirsa Medik TV yang kami cintai dan warga Ketapang. Pada umumnya, kami tadi bersama masyarakat Ketapang terdiri dari Organda, nelayan, para sopir truk, sopir pick up, dan warga yang prihatin terhadap permasalahan BBM bersubsidi di Ketapang. Sejak 1 tahun ini, masyarakat warga Ketapang mengeluhkan sulitnya untuk membeli solar bersubsidi. Beberapa bulan ini kami melakukan investigasi dan kami temukan bahwa banyak solar-solar subsidi dipermainkan atau diselewengkan oleh mafia BBM bersubsidi yang ada di Ketapang. Oleh karena itu kami mengadakan gerakan dengan tajuk Gerakan Rakyat Ketapang Perang Melawan Mafia
BBM bersubsidi di Ketapang. Tadi kita menyampaikan orasi dan mimbar bebas serta beraudiensi. Memang kami tadi tidak bertemu Bupati Ketapang, Kapolres, dan pihak lainnya. Namun tadi kita diterima oleh Sekda Ketapang, Asisten 1, Asisten 2, Kabak Hukum, dan juga ada pihak dari Pertamina dan Hiswana Migas. Di dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa poin, tapi yang paling terpenting adalah bagaimana pemerintah daerah serta Pertamina bersama instansi terkait dan aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan ketat terhadap peredaran BBM bersubsidi di Ketapang. Dan yang paling terpenting adalah kami mendesak kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan rapat koordinasi untuk berkoordinasi dengan Pertamina agar pengawasan melekat kepada peredaran BBM bersubsidi di Ketapang dapat dilaksanakan dengan baik agar para mafia-mafia BBM bersubsidi di Ketapang tidak punya celah untuk menyelewengkan BBM bersubsidi. Elemen yang tergabung dari anggota Front Perjuangan Rakyat Ketapang bersama simpatisan bersama warga Ketapang yang terdiri dari sopir truk, sopir pick up, nelayan, dan dari organisasi yakni Organda. Kami bersatu tadi kurang lebih ada 300 lebih truk dan pick up yang bersusun berjajar di jalan sepanjang jalan Jenderal Sudirman dari Bundaran Sanawiyah sampai ke kantor Bupati. Beberapa bulan ini memang kita banyak mendapat laporan pengaduan daripada masyarakat, khususnya sopir truk dan pick up, bahwa BBM solar ini banyak dibawa ke tempat-tempat ilegal dan tempat-tempat yang bukan peruntukannya. Kami melakukan investigasi dan memang kami temukan beberapa mobil yang selalu mengisi drum truk dengan alasan mendapat rekomendasi, tapi kita buntuti ternyata dibawa ke lokasi, sebut saja lokasi seperti lokasi peti. Nah, begitu viralnya berita juga dari media online dengan judul diduga oknum Polres Ketapang melakukan penyaluran BBM di lokasi tambang emas ilegal. Nah, berangkat dari itu kami menggali terus informasi, ya, warga juga sudah tidak asing lagi terhadap mafia BBM bersubsidi ini, yang mana semakin hari memang hampir di seluruh SPBU di dalam kota Ketapang ini selalu bermasalah. Artinya ketika sopir-sopir truk ingin membeli solar di SPBU selalu dibatasi dengan angka Rp100.000. Sementara mereka mau pergi ke hulu untuk mengangkut barang tidak cukup. Dan SPBU selalu mengatakan bahwa solar habis. Sementara di saat yang bersamaan banyak drum, puluhan drum di dalam truk diisi. Entah dibawa kemana, tapi berdasarkan penelusuran banyak lokasi-lokasi yang dicurigai sebagai tempat untuk memakai solar tersebut. Sebut saja lokasi ilegal pertambangan emas. Seperti itu. Berangkat dari informasi-informasi warga dan viralnya berita di media sosial, kami melakukan upaya-upaya untuk berkoordinasi dengan teman-teman semua, mulai dari Organda dan sebagainya. Ternyata keluhannya sama, hampir di semua kecamatan SPBU, bahkan banyak SPBU di kecamatan yang tidak menjual solar kepada warga atau sopir, para sopir. Mereka mengeluh sudah berapa lama, 1 tahunan, bahkan contoh ada di Sungai Melayu itu tadi dipaparkan oleh sopir asal Sungai Melayu bahwa ada SPBU di sana. Mereka senang awalnya berdiri 3 tahun yang lalu, ternyata tidak pernah warga dibagi atau dijual kepada warga yang membutuhkan.
informasi tadi di dalam rapat sopir itu memaparkan bahwa ada oknum pemilik SPBU menggunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, ini masalah yang sangat serius dan kami minta tadi Pertamina, Huswana Migas untuk menindak tegas bila perlu mencabut SPBU yang nakal tersebut. Dapat saya jelaskan, beberapa hari yang lalu saya mendapat laporan atau pengaduan daripada sopir bahwa di salah satu SPBU di tengah kota Ketapang, SPBU ini menggunakan jasa preman untuk mengamankan SPBU. Pada saat sopir ingin membeli solar 200.000 karena untuk berangkat ke kecamatan mengantar barang, tidak diperbolehkan membeli 200.000, hanya boleh 100.000. Akhirnya bertengkar, tahu-tahu ada salah satu oknum preman yang memukul kepala dan membenturkan kepala sopir ke pintu mobil truk, sehingga agak hampir terjadi keributan. Cuman dipisahkan teman-teman sopir lain, dibawa keluar dari SPBU. Dan ini juga ada juga sopir yang mau membeli minyak, minta juga ibaratnya tidak dibatasi 100.000 karena mau jalan jauh, juga tidak dilayani, hanya dilayani 100.000. Akhirnya si preman mengatakan bahwa menawarkan tindak kekerasan. Bahasa kalau orang Ketapang bilang tuh ya mengancam lah, seperti itu. Nah, ini tindakan-tindakan seperti ini sangat berbahaya. Ketika terjadi hal, siapa yang bertanggung jawab? Apakah pemilik SPBU mau bertanggung jawab jika terjadi ada tindak kekerasan di dalam lingkungan SPBU? Ini yang menjadi sorotan kami. Mohonlah kepada seluruh pemilik SPBU jangan gunakan jasa-jasa preman untuk melayani warga. Karena warga punya hak untuk masuk ke SPBU dan membeli solar sesuai kebutuhan mereka. Hasil rapat tadi, hasil audiensi penyalahgunaan BBM bersubsidi ya, hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 bertempat di kantor Bupati. Yang memimpin tadi rapat adalah Sekda Ketapang. Ada beberapa poin di sini kita garis bawahi. Pemerintah daerah akan merevisi surat edaran tahun 2011 yang ditandatangani waktu itu Wakil Bupati Ketapang, yang dianggap sudah tidak relevan dengan peraturan yang berlaku saat ini. Yang kedua, mengkaji surat keputusan Bupati tentang pembentukan tim koordinasi pengawasan dan pengendalian distribusi BBM. Karena kami juga merasa beberapa tahun ini kami seakan-akan kehilangan dinas mana nih yang mengawasi BBM, peredaran penyaluran BBM bersubsidi, karena dinas SDM sudah bubar, sudah tidak ada lagi di kabupaten. Akhirnya kita minta kepada pemerintah kebijakan-kebijakan yang bisa membuat masyarakat tenang dalam hal penyaluran BBM bersubsidi. Terus Pemda Ketapang membuat surat kepada Pertamina dan Huswana Migas dan kepala desa terkait dengan pengaturan rekomendasi. Nah, rekomendasi inilah yang sering digunakan, salah gunakan untuk menyelewengkan BBM bersubsidi. Kami tadi memaparkan kepada pemerintah dan pihak terkait termasuk Pertamina menjelaskan bahwa di kota, kami masalahkan ini di kota, khususnya Kecamatan Delta Pawan, ada 4 unit SPBU umum ya, termasuk di Jalan Gajah Mada, Sukabangun, terus di Makam Pahlawan, di Jalan DI Panjaitan ya kan, dekat Rumah Sakit Agus Jam, terus Ketapang Mandiri. Nah, ini kotanya sungguh besar, per bulannya satu SPBU ada yang sampai 200.000 liter untuk satu SPBU di Panjaitan, dan ada 100.000 lebih di SPBU yang lainnya. Yang menjadi pertanyaan kami, kenapa saat ini ada 20 kecamatan di Kabupaten Ketapang, hanya tersisa 2 kecamatan saja yang belum memiliki SPBU ya. Hanya Kecamatan Jelai Hulu dan Hulu Sungai yang belum memiliki SPBU. Sementara surat edaran Bupati dulu 11 tahun yang lalu, yakni 2011, itu isi drum itu melayani kecamatan yang belum memiliki SPBU. Nah, kami
meminta kepada Pertamina untuk mengatur kota, misalkan di Manis Mata, berapa kebutuhan di Manis Mata untuk kepentingan Kecamatan Manis Mata. Tidak perlu ibaratnya, tidak lagi ibaratnya dari Manis Mata ngambil di SPBU Ketapang Mandiri, misalkan seperti itu. Begitu juga di Air Upas untuk melayani Kecamatan Air Upas di desa-desa. Mungkin di desa bisa dibuatkan rekomendasi untuk mengambil ke SPBU Air Upas. Nah, kebutuhan di Air Upas berapa banyak? Itu yang tadi kita sampaikan kepada Pertamina agar antrian drum yang selama ini terjadi tidak lagi terjadi di dalam kota Ketapang. Ya, harapan kepada pemerintah yang jelas kami sangat berharap pemerintah daerah Kabupaten Ketapang mendengarkan aspirasi kami tadi sesuai dengan surat yang kita tanda tangani tadi, ya kan, hasil audiensi ini hanya hasil audiensi ditandatangani Pak Sekda, ditandatangani oleh Polres Ketapang, ya, Pertamina Rayon 4, terus Ketua Hiswana Migas dan saya sendiri mewakili dari masyarakat. Ini hanya menunggu waktu, kami minta yang jelas segera untuk rapat koordinasi untuk menyelesaikan memecahkan permasalahan ini. Dan ingat, mulai besok kami akan melakukan pemantauan di seluruh SPBU di wilayah Kota Ketapang dan Kecamatan. Jika kami menemukan masih banyak drum-drum yang diisi yang tidak jelas peruntukannya dan rekomendasinya pun tidak jelas, kami anggap itu adalah milik mafia BBM dan kami akan tangkap, kami bawa ke Polres. Kami minta Polres untuk memproses. Jika memang benar terbukti melakukan penyelewengan, kami minta Polres Ketapang untuk memproses hukum. Dan juga kami menganggap bahwa 1 tahun ini Kapolres Ketapang tidak mampu berbuat apapun. Kami menyampaikan juga tadi tuntutan kami jelas di dalam orasi kami dan tuntutan. Kami meminta Pak Kapolri dan Pak Kapolda Kapal mencopot jabatan Kapolres Ketapang karena kami anggap tidak mampu berbuat, ya, bahkan melakukan pembiaran. Kami anggap melakukan pembiaran sudah 1 tahun lebih. Masa seorang Kapolres tidak melihat antrian kendaraan panjang di SPBU mengganggu lalu lintas dan lain sebagainya, termasuk pengisian drum-drum. Padahal jalan-jalan protokol di Panjaitan, Jalan Ayani, di Ketapang Mandiri, Jalan Gajah Mada dan lain sebagainya. Masa seorang Kapolres tidak tahu? Udah hampir 1 tahun ini. Jadi kami keras menyikapi ini, mendesak Pak Kapolri dan Pak Kapolda Kapal mencopot jabatan Kapolres Ketapang. Kami anggap tidak mampu berbuat untuk membasmi mafia BBM subsidi di Ketapang. Hayat Ridhoi, Midik TV, Media Umat, mengabarkan. Akan masuk ke dalam sama seperti perjalanan kemarin.